Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dengan Aira Sensei. Hari ini di video ini saya mau ngobrol sedikit dengan alumni ya. Ini alumnus SMK Negeri 2 Pacet yang tahun ini lulus dan kemarin sudah mulai mendapatkan pekerjaan. Tapi karena kondisi PPKM saat ini, jadi untuk sementara dia dirumahkan, katanya gitu. Dia dirumahkan. Nah, mungkin ada sedikit nih gambaran untuk kalian yang mungkin mengalami hal yang sama ya di tahun ajaran sekarang, yang begitu lulus mendapatkan pekerjaan, tapi begitu dapat pekerjaan harus terhenti karena kondisi PPKM sekarang ini. Oke, jadi saya perkenalkan terlebih dahulu. Ini di sebelah saya ini adalah murid saya dulu, yaitu alumni SMK Negeri 2 Pacet angkatan tahun sekarang, yaitu Deden Cahyadi, yang berasal dari kompetensi keahlian otomatisasi tata kelola perkantoran atau OTKP. Oke, kali ini mungkin kita akan ngobrol tentang situasi dan kondisi pandemi saat ini kayak gimana. Jadi kemarin itu Kak Deden ini sudah pernah kemarin bekerja di daerah mana? Karawang, Pak. Karawang ya. Nah, di Karawang. Nah, selama pekerjaan itu mungkin yang terlihat gitu ya, yang terlihat secara realita di lapangan itu si kondisinya kayak gimana sih? Sebenarnya kalau misalkan ngelihat kondisi dan situasi gitu kan, Pak, yang saya rasakan itu sangat gimana ya, Pak? Sangat, dalam hati saya sangat mengganggu, terutama dalam menjalankan pekerjaan gitu kan. Oke. Kenapa? Yang pertama dari situasi dan kondisi juga gitu kan, Pak. Saya bekerja di koperasi, jadi saya langsung berbaur dengan masyarakat. Yang saya rasakan sebenarnya ngelihat kondisi kayak gini miris banget ya, Pak. Soalnya saya ngelihat langsung gimana kondisi masyarakat gitu secara di lapangan juga saat saya melakukan pekerjaan sebelum saya dirumahkan ya, Pak. Oke. Tentunya ini menjadi masalah utama sih, Pak, dalam perekonomian. Karena melihat situasi dan kondisi pandemi saat ini juga malah makin memburuk gitu kan. Ini menjadi hambatan juga sekaligus tantangan bahkan ujian bagi masyarakat dalam menjalankan pekerjaannya. Ya, terutama menurut saya dari perekonomian masyarakat dari menengah ke bawah, Pak. Tentunya ini sangat mempengaruhi sekali, Pak. Karena yang saya rasakan di sana mereka itu benar-benar sangat susah, Pak, dalam mencari pekerjaan. Biasa misalkan kan yang jualan gitu kan, pedagang keliling ataupun misalkan warung-warung yang buka gitu kan, sementara kan nggak bisa buka gitu kan, atau nggak bisa berjualan. Ngelihat situasi kondisi kayak gini, tentunya ini menjadi hambatan sekali, Pak, bagi masyarakat. Ini juga sangat berdampak bagi saya, tentunya bagi angkatan saya gitu kan, yang baru lulus. Yang bahkan saya emang sudah mendapatkan pekerjaan gitu kan, tapi ngelihat situasi dan kondisi kayak gini saya juga dirumahkan, tentunya sangat berdampak sekali. Oke, jadi memang bagi kalian yang lulus di tahun sekarang ini ada dua perasaan mungkin ya, yaitu ketika kalian lulus di situasi pandemi ini lalu langsung mendapatkan kerja gitu, mendapatkan kerja, kan lagi seneng-senengnya tuh, lagi euforia banget, wah akhirnya lagi merintis karir gitu ya, lagi merintis karir. Nah, terus juga tapi ternyata situasinya tidak seperti yang diharapkan, yang tadinya mungkin perkiraan ketika menjalani ataupun realitanya ketika menghadapi pekerjaan akan seperti apa, ternyata di lapangan tidak terlalu mendukung gitu untuk pekerjaan yang sedang dijalani saat ini, mungkin gitu ya? Iya, Pak, benar banget. Bahkan gimana ya, Pak, saya kan bekerja di koperasi gitu kan, Pak. Saya langsung berbaur dengan masyarakat, jadi saya melihat langsung bagaimana kondisi masyarakat di saat kondisi seperti ini. Tentunya sangat mengkhawatirkan sekali, Pak. Saya terjun ke lapangan, tiap hari saya terjun ke lapangan, saya melihat kondisi masyarakat semakin hari di kondisi saat ini perekonomian mereka sangat menurun sekali, Pak. Banyak tempat yang ditutup ataupun misalkan lockdown, ini menjadi penghambat
dalam menjalankan pekerjaan, Pak. Sehingga ini menjadi masalah utama yang Iya, saya pastinya ya. iya, benar Pak, benar Oke. banget. Nah, ketika di lapangan itu Kang Deden pernah nggak dapetin si apa ya, nasabah atau konsumen? Nasabah, Pak. Nasabah ya? Oke. Iya. Nah, pernah nggak gitu nemuin nasabah yang memang secara tidak langsung kondisinya itu membuat Kang Deden jadi terenyuh? Banyak banget, Pak. Banyak banget. Bahkan sebelumnya emang normal gitu kan, walaupun misalkan masih dalam artian kondisinya belum seperti biasanya. Iya. Untuk saat ini sebelum saya dipulangkan atau dirumahkan, diistirahatkan di rumah, sangat mengkhawatirkan sekali, Pak. Saya melihat kondisi masyarakat dan berbaur dengan masyarakat, melihat kondisinya sangat mengkhawatirkan. Dalam segi keuangan juga udah sangat menurun banget. Dalam segi pemasukan ataupun pengeluaran tentunya kan secara enggak langsung ya, Pak. Walaupun misalkan pemasukan kurang, pengeluaran pasti tetap bertambah. Iya, betul sekali. Kan? Jadi memang yang bikin bingung itu adalah ketika si peraturan yang berlaku juga tidak terlalu mendukung masyarakat untuk bisa bertahan di situasi pandemi saat ini. Bahkan saya Pak saat bertemu dengan nasabah gitu kan, sebelum saya diistirahatkan di rumah, terkadang saya juga berpikir, kasihan banget gitu kan Pak, melihat kondisi masyarakat kayak gini. Bukan satu dua tentunya, banyak banget nasabah, banyak banget masyarakat yang mengeluh kondisi seperti ini. Emang susah banget untuk mendapatkan. Iya. 1.000 2.000 pun Pak susah ibaratnya seperti itu. Jadi bisa dibilang sekecil apapun saat ini sangat berharga. Sangat berharga, benar banget Pak. Emang ada kata-kata kan ya, lebih baik di rumah gitu kan. Ya, tapi masyarakat juga, terutama yang sudah berkeluarga, ini menjadi tanggungan. Iya, betul. Kita nggak bisa memaksakan gitu. Iya. Jadi memang situasi ini juga kita tidak bisa serba salah sebenarnya ya. Serba salah banget Pak. Kita mau nyalahin pemerintah, jaga mungkin pemerintah sudah berupaya, sudah berusaha untuk mungkin mencari jalan yang terbaik ataupun ngambil resiko yang seminimal mungkin ya. Tapi juga mungkin realita di lapangan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Jadi mungkin balik lagi bahwa mungkin bisa dibilang ketika pemerintah daerah itu ataupun pemerintah pusat mungkin bisa memberikan kebijakan yang ya win-win solution mungkin ya, win-win solution di mana memang kebijakan itu sangat bermanfaat mungkin bagi masyarakat gitu. Iya benar banget Pak. Gitu. Oke, lalu berikutnya nih saya pengen tanyain, kan Kang Deden itu lulusan angkatan tahun sekarang berarti ya? Iya, tahun sekarang. Nah, berarti kan sempat ngalamin ataupun sempat menghadapi pembelajaran secara daring tuh. Iya Pak. Ketika waktu kelas berapa ya? Kelas 10 atau kelas 11 mulai daring? Kelas 11 sih Pak. Waktu saya kan PTL harusnya 3 bulan. Nah di stop lah itu, katanya udah mulai pandemi juga kan. Oh iya betul. Berarti semenjak pas ketika kelas 11 mungkin ya mengalami atau menghadapi pembelajaran daring. Iya Pak, kelas 11. Nah, yang ingin saya tanyakan mungkin ini adalah ini kita realita aja ya, kita maksudnya nggak ada yang kita tutupin. Iya Pak. Menurut Kang Deden nih sebagai alumni, mungkin kalau anekdot kita itu alumni corona mungkin ya. Nah, yang dihadapi ataupun misalnya pengalaman yang dirasain kayak gimana sih pembelajaran daring tuh? Pembelajaran daring ya. Menurut saya, bagi saya pribadi ya Pak ya, belum tentu itu kan. Bagi saya pribadi pembelajaran daring ini sangat kurang efektif sekali Pak. Terutama kalau misalkan di daerah pegunungan gitu kan. Betul. Di daerah pegunungan kadang susah banget sinyal, itu menjadi hambatan utama, susah banget sinyal. Terus kuota juga menjadi itu kan Pak, menjadi masalah ataupun problem karena setiap pembelajaran daring tentunya menggunakan internet juga. Betul. Gak semua murid benar-benar ya, nggak semua punya fasilitas yang sama dan internet kuota internet yang stabil juga. Iya gitu Pak. Itu sebenarnya menjadi hambatan saat pembelajaran daring juga. Benar banget ya. Iya. Bahkan Pak nggak menutup kemungkinan teman saya ada yang belum punya
handphone ataupun eh, juga apa namanya jaringan di tempat tersebut yang sangat-sangat juga stabil banget Pak. Ini menjadi hambatan di saat saya juga teman-teman saya menjalankan belajar dari Nah, berdasarkan pengalaman tersebut nih, ya, berdasarkan pengalaman Kang Deden tersebut, kira-kira nih dampak apa sih yang bakalan dirasain sama adik-adik kelas, berarti sekarang mah ada adik kelas ini nih, yang kelas 12, yang sekarang naik ke kelas 12 dan juga yang sekarang naik ke kelas 11. Kira-kira dampaknya apa nih menurut Kang Deden? Sepengalaman Kang Deden yang kemarin menjalani. Iya Pak. Menurut saya karena saya sangat gimana? Bukan berarti saya tidak setuju menjalankan Benar. pembelajaran daring ini karena juga melihat situasi juga kan Pak. Tapi bagi saya ini sangat kurang efektif. Ini juga mempengaruhi kualitas murid Pak. Oke. Contohnya dalam artian misalkan di saat kita efektif belajar di sekolah, tentunya ini menjadi juga nilai tambah dalam artian kita nilai tambah dalam praktek. Oke, ya. Itu betul. Tentu juga penjelasan yang dijelaskan saat guru menjelaskan secara langsung, secara daring juga tidak bisa. Ya. Jadi ada keterbatasan mungkin ya. Ada keterbatasan. Jadi mungkin logikanya bisa jadi gini atulah, mungkin yang nonton bisa menganalogikan seperti ini. Yang belajar di sekolah aja belum tentu ngerti, apalagi daring. Nah, iya, benar banget, Pak. Gitu. Bahkan di saat belajar daring gitu kan, Pak. Betul. Gak menutup kemungkinan kalau misalkan di saat ujian secara online. Gak menutup kemungkinan kalau misalkan di saat itu terjadi masalah koneksi internet. Iya, benar banget ya. Iya, soalnya apalagi kan kalau misalnya yang bagi kalian yang bersekolah di SMK atau di SMK ya, di kejuruan gitu kan, pasti ngalamin lah gitu ketika yang namanya harusnya banyak pembelajaran secara praktek, lah kalau daring gimana mau praktek. Nah, iya. Gitu. Oke. Nih persiapan berarti ini buat kalian nih, buat yang kelas 11, yang naik kelas 11 nih. Nah, kira-kira kalau menurut Kang Deden nih, untuk persiapan kelas 11 sekarang nih, yang untuk persiapan menghadapi PKL mungkin ya. Iya. PKL atau bahasanya ada yang PKL, ada yang praktekin, sama aja sih, itu juga kerja ya praktek kerja lapangan juga sih istilahnya gitu. Nah, itu kira-kira nih menurut Kang Deden hal-hal apa aja sih yang harus dijadiin bahan pertimbangan gitu ya, mungkin bagi pihak sekolah, bagi pihak murid juga, murid, bagi pihak dunia industri, dunia usaha juga yang nantinya akan menerima para peserta didik untuk bisa menjalankan PKL ataupun prakerja di tempatnya. Ya, Pak. Bagi saya sendiri Pak, untuk kelas 11 ini memang berat banget sih Pak. Oke. Yang pertama, ngelihat dari situasi kondisi kayak gini, yang saya ingin tanyakan, ini bisa berjalan normal apa enggak Pak dan menjalankan PKL? Waduh, kalau nanyanya ke saya bingung nih saya juga jawabnya karena saya juga bukan pengambil keputusannya. Cuman mungkin gini, kita bisa apa ya? Mungkin gini tuh. Arah pertanyaannya adalah kan Kang Deden itu sudah pernah mengalami PKL-an ketika sebelum lockdown ya, Iya. Nah, terus juga kan mungkin ya kemarin waktu Kang Deden kelas 12 juga sempat melihat dan juga mengamati kelas 11 yang sekarang naik ke kelas 12 yang mengalami PKL-an di masa pandemi. Nah, menurut Kang Deden pada saat itu sudahkah efektif yang dilakukan atau gimana? Kalau saya ngelihat dari kelas 12 yang tahun sekarang ya Pak, sebenarnya buat PKL sebenarnya kurang efektif sih Pak. Dalam artian yang pertama nggak bisa berjalan seperti seharusnya yang diharapkan gitu kan. Iya. Melihat situasi kayak gini juga gitu kan. Terus yang kedua, persiapan adik-adik kelas gitu kan Pak. Persiapan adik-adik kelas yang saya ingin tanyakannya itu Pak, persiapan adik-adik kelas pada saat menjalankan atau mempersiapkan sebelum PKL itu. Iya. Soalnya dengan belajar daring juga kita kan pasti
dalam ujian prakteknya gitu sangat Iya. terbatas, sangat dibatasi Ya. sekali Pak gitu. Ya, oke. Jadi mungkin kalau saya boleh menyimpulkan jawaban dari Kang Deden itu bisa dibilang ini adalah efek domino. Kenapa efek domino? Mungkin karena gini, ketika misalnya kita berkaca pada kelas 11 kemarin aja ya. Kelas 11 kemarin itu kan si PKL-an atau prakerinnya itu di shift atau dibagi beberapa waktu ya. Jadi ada yang mungkin seminggu itu masuk hanya 2 atau 3 kali, ada juga yang seminggu cuman 1 kali gitu kan, atau juga berbagai macam lah, tergantung si DIDU-nya ya yang menerima tempat PKL-annya membuat jadwalnya, apakah dia harus masuk tiap hari, apakah dia harus di shift, atau dia harus seminggu hanya 2 kali tadi gitu. Nah, itu efek dominonya adalah menjelang persiapan ketika dia ujian, yaitu persiapan ketika nanti dia beres PKL-an, dia membuat laporan, dia mempersiapkan untuk ujian, itu ngaruh banget jadinya, karena bisa dibilang ya tadi efek domino tadi gitu. Ketika si pelaksanaan PKL ini ataupun prakerin ini tidak terlalu matang mungkin ya, tidak terlalu matang atau tidak optimal, hasil akhirnya juga berpengaruh terhadap persiapan ujian gitu, karena banyak banget hal-hal yang jadinya bisa disampaikan atau bisa di-share, jadinya malah terhambat, mungkin seperti itu. Iya Pak, benar banget. Gitu. Oke, terakhir yang mau saya tanyain, kan Kang Deden ini alhamdulillah ya, begitu lulus, begitu kemarin dinyatakan lulus, perpisahan langsung mendapatkan pekerjaan. Itu langsung ada panggilan kerja, terus juga langsung mulai bekerja. Nah, kira-kira nih kalau menurut Kang Deden ya, menurut Kang Deden tantangan yang nantinya akan dihadapi adik-adik kelasnya ketika nanti selesai ujian, atau bukan cuma buat adik-adik kelasnya nih, mungkin juga buat teman-teman ya, buat rekan-rekan Kang Deden yang juga mungkin saat kemarin itu sudah lulus tapi juga sampai sekarang mungkin masih mencari pekerjaan gitu. Nah, itu kira-kira gimana? Kalau menurut saya sendiri melihat situasi kayak gini, mencari pekerjaan itu udah parah banget Pak, dalam artian lowongan pekerjaan yang disediakan ibaratnya 100, dan yang mencari itu 1000. Jadi sebenarnya kita itu harus lebih bisa bersaing untuk melihat potensi di mana kita bisa diterima di perusahaan ataupun di industri tersebut. Betul. Juga ada yang bilang kan Pak, yang kerja aja diberhentiin, ya, gimana mau yang mencari kerja. Betul. Ya gitu kan. Sebenarnya saya enggak setuju sih Pak sama kata-kata ini. Setujunya dalam artian emang ngelihat kadang situasi emang kayak gitu kan, yang kerja aja di stop gitu kan. Betul. Tapi bukan berarti pekerjaan saat di stop itu bukan berarti kita diam di rumah dong. Seenggaknya kita bisa ngelihat potensi juga di mana kita bisa melamar ataupun bisa diterima di suatu perusahaan ataupun industri. Iya, betul. Benar banget ya. Iya. Terus untuk adik-adik kelas ataupun rekan-rekan sekalian, saya berharap pandemi ini juga cepat berakhir ya, sehingga itu sih doa kita semua ya. Iya Pak, sehingga kita juga ibaratnya dipermudah lah dalam mencari kerjaan, karena jujur sangat sulit sekali untuk mencari pekerjaan di situasi seperti ini. Betul. Terutama kondisi pandemi kayak gini Pak, keadaannya makin kesini makin parah juga sih Pak. Bukan berarti kita gak bisa ngedapetin kerjaan di situasi kayak gini, cuman kita harus lebih bisa melihat potensi juga sih Pak. Ya. Jadi mungkin tantangannya adalah bukan hanya, jadi gini atuh, mungkin tantangannya secara global adalah gimana caranya kita tetap produktif di situasi yang serba terbatas ini gitu. Mungkin itu sih intinya. Saya nggak tahu ya itu benar apa enggak, cuman saya nyimpulin aja ini. Iya, Pak, bener banget. Saya nyimpulin gitu. Nah, itu mungkin itu adalah sharing ataupun pendapat nih dari Kang Deden selaku alumni yang baru saja lulus, dapat pekerjaan lalu dirumahkan. Nah, gitu. Jadi mungkin ya tetap semangat sih. Sekarang kalau kita diem juga tidak akan merubah situasi. Iya Pak. Jadi intinya sih kita tetap produktif, kita tetap terus payah mungkin ya, tetap ikhtiar lah gitu ya. Kita tetap ikhtiar, asalkan ya tadi tetap ya, walaupun ikhtiar juga tetap
jangan sampai kita membuang rasa kemanusiaan kita gitu. Kita sama aja, maksudnya gini loh, ketika situasi sekarang itu kita jangan sampai melupakan keluarga, jangan sampai melupakan sahabat, jangan sampai melupakan lingkungan. Kalau sebisa mungkin kalau misalnya kita masih bisa saling menjaga ya kita jaga gitu. Gitu sih. Gitu. Ada lagi mungkin Kang Deden yang mau disampaikan? Nah, yang saya ingin, bukan sih, yang saya khawatirkan gitu Pak, Ya, yes. buat adik-adik kelas juga ya Pak, Mm-mm. terutama kelas 11, buat menjalankan, yang belum menjalankan PKL, Hmm. saya harap kalian lebih mempersiapkan diri lagi, karena melihat juga situasi kondisi kayak gini, lebih mempersiapkan diri dalam artian lebih aktif juga di rumah. Bukan berarti kita gak bisa belajar efektif ke sekolah, kita jadi berdiam diri di rumah. Saya berharap kalian, adik-adik kelas kalian bisa lebih aktif belajar ataupun mempraktikkan ilmu-ilmu yang Bapak Guru share di grup ataupun secara japri, Ya. secara daring. Jadi di saat menjalankan PKL juga lebih siap gitu Pak. Oke, jadi mungkin keaktifannya lebih ditingkatkan mungkin ya. Artinya Iya, Pak. ketika kalian ada yang tidak paham atau kalian ada kendala apapun langsung disampaikan kepada pembimbing masing-masing mungkin gitu ya. Iya Pak, udah kita coba. Oke gitu. Oke, mungkin itu aja ya akhir dari video kita hari ini, ngobrol santai lah ini mah. Mumpung Kang Deden lagi di sini lagi pulang nih, jadi Iya. kita ngedadak aja bikin video ngobrol santai gitu. Oke, tetap jaga kesehatan, jaga pikiran juga ya. Terus juga tetap terapkan protokol kesehatan 3M ya. Gitu. Terus juga ya mungkin itu saja. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.